Lau Tu Kwong, pendiri dan presiden direktur Bayan Resorts, perusahaan batubara terbesar di Indonesia, adalah orang terkaya di Ibu Pertiwi saat ini. Dan info ini dirilis terbaru dari sumber seperti Forbes dan Bloomberg. Pengusaha Indonesia Lau Tu Kwong lahir di Singapura pada 17 April 1948. Pengusaha batubara ini disebut sebagai orang terkaya ke-63 di dunia dengan harta sebesar 24,5 miliar US dollar atau sekitar 389 triliun dan menurut kurs sebesar 15.987 per dolar Amerika Serikat. Budi Hartono dan Michael Hartono dari Jarum dan BCA berhasil dikalahkan oleh total kekayaan Lau Tu Kwong. Dua taipan bersaudara ini memiliki total kekayaan 23,6 miliar US dollar atau sekitar 375 triliun dan 22,6 miliar US dollar atau sekitar 359 triliun. Lau Tu Kwong telah bekerja di perusahaan konstruksi bangunan milik ayahnya, David Lau Yi Ngo, sejak berusia 20 tahun. Ayahnya adalah pemilik dan direktur perusahaan konstruksi di Singapura. Lau akhirnya memutuskan untuk pindah ke Indonesia pada tahun 1972 untuk mencari lebih banyak uang setelah bekerja bersama sang ayah selama beberapa tahun. Dia kemudian memiliki bisnis kontraktor sendiri, PT Jaya Supplies Indonesia atau JSI. Perusahaan awal ini berkonsentrasi pada kontraktor tanah, pekerja sipil, dan struktur laut. Selain itu, JSI memimpin konstruksi fondasi tumpuk atau pile foundation. Perusahaan kontraktor Lau mengalami kemajuan yang cukup cepat. Beberapa tahun kemudian, JSI mulai mengembangkan bisnisnya ke sektor penambangan batubara. Pada tahun 1988, ia menjadi kontraktor tambang terkemuka. Dia kemudian menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada tahun 1992. Usai membeli tambang batubara pertamanya pada tahun 1997, Lau terus menjadi lebih kaya. Menurut Bayan.com SG, Lau membeli tambang itu dari PT Gunung Bayan Pratama Coal yang sekarang disebut Bayan Resorts, dan ini adalah perusahaan yang berusaha untuk menjadi pionir dalam industri pertambangan batubara Indonesia. Pada tahun 1998, dia juga mengelola terminal batubara di Balikpapan dengan PT Dermaga Perkasa Pratama. Selain itu, perusahaan ini terus mencari cara baru untuk menjadi produsen murah di Indonesia. Bayan Resorts dibuka untuk umum pada tahun 2008. 10 tahun setelah didirikan, perusahaan ini memiliki berbagai infrastruktur terkemuka di bawah kepemimpinan Lau Tu Kwong, termasuk 2 Floating Transport Barge atau KFT, dermaga perkasa dan wahana, serta terminal batubara Balikpapan. Selain itu, Lau memiliki kepentingan di The Farrer Park Company, Samindo Resorts, dan Vauxhall Electric, serta memegang jabatan penting di Metis Energi, perusahaan energi terbarukan Singapura. Untuk mendukung SES global, ia juga membangun sistem kabel laut bawah laut yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia ke internet. Lau mengeluarkan banyak uang untuk membangun kebun binatang Gunung Bayan meskipun dia tidak terlibat dalam bisnisnya. Menurut Tetzler Asia, kebun binatang tersebut dibangun untuk menampung hewan liar dari spesies eksotis yang tergusur oleh aktivitas penambangan batubara di sekitarnya. Dia telah mendonasikan dana untuk program beasiswa untuk berbagai universitas di Indonesia.
Misalnya untuk beasiswa di Universitas Indonesia dengan biaya 50 miliar rupiah. Dana tersebut diberikan dalam bentuk biaya operasional pendidikan atau BOP. Sumber kekayaan Lau Tu Kwong berasal dari berbagai bisnis yang dia miliki sebagai pengusaha. Berikut ini adalah daftar bisnis sang raja batubara Indonesia tersebut. 1. Mineral batubara. PT Jaya Supplies Indonesia atau JSI didirikan Lau Tu Kwong pada tahun 1973 dan melakukan pekerjaan tanah, sipil, dan struktur kelautan. Kemudian PT JSI memilih tambang dari PT Gunung Bayan Pratama Coal yang sekarang berganti nama menjadi PT Bayan Resort. Lau membangun Samindo Resorts, perusahaan yang menangani batubara. Selain fokusnya pada pengerukan, PT Kidico Jaya Agung menyediakan batuan untuk energi fosil kepada perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Mio Teknologi. Jumlah saham yang dimilikinya adalah 312 juta lembar atau 14,18% dari total saham. 2. Konstruksi. PT JSI cepat menjadi pemimpin dalam pengadaan kontraktor dan proyek pondasi tiang pancang di Indonesia selama 1980-an dan 1990-an. Lau Tu Kwong melihat banyak peluang dan kesuksesan di depan mata dan memutuskan untuk menjadi warga Indonesia atau WNI. 3. Energi terbarukan. Sektor energi baru dan terbarukan atau EBT adalah sumber kekayaan lain dari Lau Tu Kwong. Ia bertanggung jawab atas perusahaan Metis Energi yang berbasis di Singapura. Pabrik ini memiliki visi dan misi untuk mengurangi emisi karbonnya. Perusahaan itu berkembang di Asia Pasifik, meskipun dianggap bertentangan dengan batubara. 4. Teknologi komunikasi. SAX Global membantu Lau Tu membangun konektivitas di sistem kabel internet bawah laut Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, ia membeli saham PT Vauxhall Electric, perusahaan yang berfokus pada produksi kabel dan kawat listrik. Untuk memperluas bisnisnya, Taipan itu mencatat memiliki 7,93% dari 329 juta lembar saham. 5. Hospitality. Perusahaan Lau Tu Kwong yang bekerja dalam industri perhotelan dan perawatan kesehatan dikenal sebagai Farrer Park Company. Dikatakan bahwa ini adalah industri pertama di Singapura yang menggabungkan layanan medis dan perhotelan. Semua orang tahu bahwa anak miliarder Elaine Lau adalah anggota Dewan Direksi Farrer Park Company. 6. Kebun binatang dan taman. Pendidikan dan hiburan juga merupakan sumber kekayaan Lau Tu Kwong. Konglomerat itu mengalokasikan lebih dari 10 miliar rupiah untuk membangun kebun binatang Gunung Bayan melalui PT Bayan Resorts. Tabang Zoo adalah kebun binatang yang mengumpulkan hewan yang habitatnya dirusak oleh pertambangan batubara. Selama libur, Taman Nasional Tabang dapat menampung hingga 6.000 pengunjung setiap hari. Kebun binatang Taipan batubara ini memiliki 28 spesies hewan albino terbanyak di Indonesia. Dan inilah daftar orang terkaya di Indonesia per Mei 2025 adalah sebagai berikut. 1. Lau Tu Kwong, pemilik dan presiden direktur Bayan Resorts yang memiliki kekayaan 27,3 miliar US dollar. Kedua, Robert Budi Hartono, pemilik Jarum Group yang memiliki kekayaan 20,6 miliar US dollar. Ketiga, Michael Hartono, pemilik Jarum Group, memiliki kekayaan 19,8 miliar US dollar. 4. Prayogo Pangestu, pemilik PT Barito Pacific Tbk, memiliki kekayaan 16,8 miliar US dollar. Dan terakhir, kelima, Sri Prakash Lohia, pemilik dan ketua Indorama Corporation, memiliki kekayaan 8,3 miliar US dollar. Daftar di atas dapat berubah karena harga saham dan aset lainnya bisa berubah sewaktu-waktu.